Berikut ini adalah cara berternak kambing untuk pemula, untuk mengenali jenis kambing, perawatan, dan kandang. Ini yang sering dilakukan para peternak tradisional di daerah saya. Untuk para senior peternak, nanti bisa berbagi ilmu, menambahkan wawasan untuk kami di kolom komentar. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Faktor pertama yang perlu kita perhatikan adalah kandang. Usahakan posisi kandang setiap pagi bisa terpapar cahaya matahari atau cahaya bisa masuk ke dalam kandang. Dan jika kita kesulitan untuk pengaturan cahaya, mungkin kita bisa penggantian sebagian dari atap, kita ganti dengan yang asbes yang bening atau yang kayak fiber. Itu sebagian saja, nggak perlu full diganti semua. Tahapan kedua yang perlu kita perhatikan adalah faktor pakan. Pemberian pakan untuk di daerah kami biasanya kalau pagi hari sekitar jam 8 dan sore hari antara jam 4 sampai jam 5. Untuk sore hari bisa juga ditambahkan komporan ya, nggak mesti harus sore, bisa juga di pagi hari. Dan yang perlu kita perhatikan lagi pada pakan, ada beberapa pakan yang mengandung kadar racun tapi masih bisa ditanggulangi, misalnya seperti daun gamal, lamtoro, dan daun singkong. Biasanya ketika ramban itu atau bahan pakan, kita memetiknya atau posisi kita ngarit itu di pagi hari dan dilayukan dulu. Itu setelah dilayukan untuk pemberian pakan, antara bahan pakan tadi ada lamtoro, daun singkong, dan gamal, itu sebaiknya jumlah atau volumenya tidak kebanyakan. Sebaiknya juga ada campuran seperti odot dan bahan-bahan ramban atau pakan yang tidak beracun, agar ternak kita sehat, aman, tidak keracunan. Untuk tahap ketiga, yaitu pada kandang, kebersihan kandang. Jangan kandang dibiarkan seperti ini ya. Usahakan dibersihkan untuk kesehatan pada kambing kita. Dibersihkan 2 minggu sekali. Kita cari waktu yang luang. Kita harus meluangkan waktu lah, intinya khusus untuk pembersihan kandang di setiap hari apa gitu, untuk menjaga kesehatan ternak kita. Untuk tahap keempat, kita pemilihan calon induk dan pejantan untuk keturunan yang mudah atau banyak peminatnya di pasaran, karena kita menjangkau hanya di petani dan di pasar-pasar lokal untuk mempermudah penjualan, karena kita berfokus hanya di kambing-kambing yang kelas-kelas ekonomis, bukan kambing yang super atau kambing seni. Nah, ini untuk calon indukan atau doroan atau darah. Nah, kita milih dari yang belakang, kita dari segi ekor kita milih yang tegak. Untuk dari telinga ini semi lempit, agak ke cenderung ke PE. Untuk pasung atau bagian kepala kita milih yang cembung agar ada seninya, dan untuk penjualan pun akan lebih mudah dan harga tentunya lebih mahal sedikit, lebih mahal dari kambing-kambing sejenis kacang atau Jawa Randu, ini lebih unggul. Nah, dan kita pemilihan untuk calon indukan, kita pilih yang ambing susunya itu yang bagus.
Ini dari calon indukan, atau kita bisa kalau pengen cepat untung kita beli indukan yang bawa anak, misalnya bawa anak jantan, itu cepat akan kita dapat keuntungan. Ini juga ada Jawa Randu, ini masih dere atau dauro, ini Jawa Randu. Ini kita pilih yang pasungnya agak cembung, jangan yang lurus-lurus. Itu kalau yang pasungnya yang lurus itu biasanya yang buat disembelih itu harganya, untuk harga lebih murah. Nah ini juga masih ya semi lah, kayak semi PE atau lebih banyak ke Jawa Randu ya. Untuk pasung ya sudah cembung, untuk telinga lempit tapi nggak mepet, sudah lumayan. Nah seperti ini, kita usahakan peternak yang ada seni-seninya biar lebih bagus untuk hasilnya. Nah kita fokus ke pejantan. Untuk peternak di daerah kami itu difokuskan di pejantan, karena nanti kalau pejantannya itu bagus, walaupun betinanya nggak terlalu bagus, tapi hasilnya biasanya gennya itu banyak yang mengikuti dari pejantan, atau anak-anak yang dilahirkan itu persis atau mirip dengan pejantannya. Kita gunakan ini BE ras kali gesing untuk calon pejantannya. Nah, untuk telinga panjang ya lempit, meskipun nggak lempitnya nggak terlalu bagus, tapi ini sudah cocok buat breeding. Peternak tradisional ini untuk memperbaiki keturunan intinya ya. Misalnya ini disilangkan dengan Jawa Randu, biasanya kebanyakan mengikuti gen dari pejantannya atau babaknya. Ini untuk kaki-kaki ya besar, ada rewo-rewonya meskipun itu bagian nggak terawat. Untuk ekornya tegak, ini lumayan bagus ya, bluer. Untuk kepala, kalau nyandil ini belum terlalu, cuman sedikit, tapi sudah lumayan buat nanti pejantan. Untuk konsepnya itu biar lebih tertata dan penjualannya nanti lebih mudah, karena nanti kalau hasilnya bagus-bagus bisa peminatnya itu semakin banyak. Karena meskipun pembelinya kita nanti petani, dan untuk di ternak lagi, breeding lagi, nanti kan tentunya ada pemilihan dari seni pada kepala, pada ekor, pada telinga. Pasti mereka pun juga memilih. Nah sekian dulu video dari kami, semoga bisa bermanfaat. Nanti ada kekurangannya saya mohon maaf, bisa ditambahkan di kolom komentar.